Kalau kalian sekarang mendaftar SPayLater dan juga ya coba-coba iseng daftar SPayLater ya dan terus ditolak. Nah, apa sih penyebabnya? Ditolak sekarang, 3 bulan lagi disuruh ngajuin lagi. Ditolak lagi. Nah, apa sih penyebabnya dan gimana kira-kira solusinya biar SPayLater kita itu diterima? Oke. Jadi buat teman-teman sekalian ya yang mungkin ya nggak asing dan nggak familiar dengan penolakan ini, banyak juga yang ngeluh dari beberapa diskusi-diskusi kita kemarin. Itu banyak banget yang ngeluh, "Bang, saya itu udah nggak pernah ada utang, nggak pernah ada tunggakan, nggak pernah ada pinjaman. Udah 3 kali daftar SPayLater tapi ditolak terus. Hampir 1 tahun terus daftar tapi ditolak. Penyebabnya apa ya? Dan kira-kira solusinya bagaimana untuk agar SPayLater kita diterima?" Disclaimer dulu, video ini tidak akan bisa menjamin 100% kalian akan diterima karena sesungguhnya memang tidak ada solusi 100%. Karena apa? Karena inilah murni manusia, pandangan manusia, penilaian manusia yang mana bisa jadi sebuah hal yang subjektif, bukan objektif lagi, ya. Karena ya tergantung analis atau mungkin yang ngecek kredibilitas atau profil akun kalian. Nah, oke. Kita sekarang akan memasuki dulu ke penyebab SPayLater kita itu ditolak itu kenapa. Nah, SPayLater itu kan ya seperti SPayLater pada umumnya, seperti kalian kayak mau mengajukan kartu kredit pasti akan ada lihat data-data, lihat detail-detail karena itu penting. Karena itu mungkin menjadi sebuah tolak ukur bahwa kalian layak nggak sih untuk diberikan kesempatan mendapatkan limit di PayLater kalian. Nah, yang jadi masalah adalah faktor-faktor ini tidak pernah dijelaskan. Faktornya apa saja, penolakannya itu karena apa. Itu nggak bisa dijelaskan. Dan ini kan membuat orang akan terus berpikiran bahwa wah ini kayaknya bisa, ini kayaknya bisa. Padahal ya mungkin ada penyebab lain atau faktor lain yang menyebabkan pinjaman kalian itu atau PayLater kalian itu ditolak ya. Bahkan nggak dikasih limit sama sekali. Nah, salah satunya adalah tentu saja ya orang yang serumah kalian. Tentu saja kerabat-kerabat kalian. Intinya yang berhubungan dengan kalian pernah ada masalah. Nah, itu bisa jadi masalah di kalian. Atau mungkin juga seperti hal-hal yang basic ya kayak slik OJK gitu ya. Jangan dikira orang yang nggak pernah ngutang kadang slik OJK-nya itu pasti bersih, itu nggak. Kadang kita juga nggak sadar tiba-tiba akun kita itu dipakai oleh penipuan dan lain sebagainya. Yang mana jadinya nggak bisa 100% apa ya, 100% data kalian aman gitu, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalian harus melakukan yang terbaik. Ya tentu saja kalau faktornya ini dari eksternal itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Tapi kalau faktornya internal yaitu dari diri kalian, ya berarti kalian harus berusaha untuk ya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikannya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada solusi yang signifikan. Sekali lagi, kalaupun ada yang menjanjikan kalian, ya itu bisa jadi penipuan, bisa jadi jalur orang dalam gitu ya. Tapi menurut saya masih ragu sih ada orang yang bisa meloloskan SPayLater itu kalaupun ya kalaupun itu bersih mungkin masih masuk akal. Tapi kan data orang itu kita tidak pernah tahu. Ada juga yang masih bersih, hutangnya itu bersih atau mungkin cicil-cicilannya itu minim dan lain sebagainya, itu banyak sekali pertimbangan. Bahkan dari sisi gaji, dari sisi pengeluaran itu juga akan dihitung oleh tim analisnya. Makanya saya bilang kayak lebih ke subjektif sih dibandingkan objektif untuk masalah-masalah seperti ini. Jadi ya memang SPayLater itu akan melihat histori belanja kita, tapi histori belanja kita itu belum tentu akan menunjang kita untuk mendapatkan limit. Jadi nggak usah ngoyo belanja-belanja banyak-banyak terus kalian jual hanya demi kayak semacam kayak apa ya istilahnya, hal-hal yang yang bikin saya ngeblank gitu loh teman-teman ya. Jadi tadi apa ya jadi intinya yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu bahwa dalam dunia masalah finance kayak gini itu faktornya banyak. Jangan sampai teman-teman ditipu jasa joki untuk limit SPayLater agar SPayLater kalian diterima, itu jangan sampai. Mending fokus aja di apa yang bisa kalian kerjakan.
Nah, itu akan jauh-jauh lebih baik dan jauh-jauh lebih bermanfaat. Terus kemudian satu hal lagi, ketika hal-hal kayak gini tuh, nah teman-teman nggak boleh berpacuan kepada individu tertentu. Jangan sampai keluar uang untuk jasa buka SPayLater, jangan. Karena kita juga tidak bisa menjamin itu bakalan beneran kebuka atau enggak. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan nih yang sempat ngelantur kemana-mana ini ngomongnya bisa sedikit kalian jadikan pelajaran bahwa SPayLater itu pasti ada bunga, pasti ada denda, dan ya tentu saja ini nggak rekomendasi untuk digunakan khalayak umum karena semuanya udah pada pakai em, apa ya, udah pada pakai cara-cara joki-joki kayak gitu, ya ujung-ujungnya ketipu juga gitu loh. Udah deh, mending fokus aja di kerja apa yang bisa kalian lakukan ya. Jadi hati-hati, SPayLater itu pinjaman online juga, SPayLater itu ada bunganya juga, yang mana di situ ada unsur ribanya. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak di sana. Kalau ada alternatif pinjam di kerabat, lebih baik pinjam di kerabat. Jangan dipaksakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat ya. Masih banyak jalan, nggak harus pinjam-pinjam. Dan buat kalian yang ditolakin SPayLater itu bukan berarti kalian rendah, bukan berarti kalian hina, bukan berarti data kalian busuk, karena tapi ya memang ada aja halangan untuk bisa mendaftarkan diri kalian. Bersyukurlah akan hal itu, jadi kalian tidak impulsif buying nanti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.